Generasi milenial, generasi Y, pemuda milenial, atau apapun sebutannya, harus melakukan berbagai terobosan atas perubahan zaman yang telah banyak mengubah pola dan gaya hidup, pola konsumsi, dan pola produksi. Cara berpikir pemuda milenial berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Pemuda milenial merupakan generasi yang adaptif dengan kemajuan teknologi. Semakin banyak pemuda masa kini yang gemar melakukan terobosan, tidak berpikir linier, tidak menyukai jebakan rutinitas dan monoton. Siswa-siswi milenial SMK Negeri 1 Karawang pada tahun 2020 ini juga telah melakukan terobosan dan inovasi baru. Antara lain, vertical garden base IoT, kursi roda elektrik, penjepit mikrometer, e-learning productive education, atau aplikasi latihan soal produktif berbasis web. Itulah sedikit cerita tentang aplikasi Vertical Garden, yaitu ketika salah satu siswi SMK bisa memonitor taman bunganya di rumah dari sekolah, bahkan bisa menyiramnya. Vertical Garden merupakan campuran dari dua sistem. Sistem penanaman secara vertikal untuk menghemat lahan, dan aplikasi sistem pintar yang terhubung dengan sistem IoT atau Internet of Things. VGAR atau Vertical Garden bertujuan untuk meningkatkan efektivitas lahan perkebunan berupa penanaman dalam ruangan di area yang sempit, seperti ruang apartemen, rumah, dan sebagainya, khususnya di area perkotaan. Apa saja sih kemampuan alat yang bernama VGAR ini? 1. Dapat mengetahui tingkat kelembaban tanah. 2. Dapat mengetahui tingkat suhu di sekitar tanaman. 3. Dapat mengetahui tingkat kelembaban udara di sekitar tanaman. 4. Dibekali sistem pintar perawatan tanaman. 5. Dibekali sistem cloud data yang terhubung ke dalam big data. 6. Terhubung dengan koneksi Wi-Fi internet. 7. Status pemantauan tanaman dapat diakses di seluruh dunia. Dan keunggulannya yaitu 1. Tidak menggunakan banyak tempat. 2. Status tanaman dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi. 3. Memiliki nilai estetika. 4. Dibekali sistem pintar yang dapat merawat tanaman. 5. Pengoperasian yang lebih mudah. Komponen-komponen utama yang digunakan adalah bahan besi hollow 3x3, besi plat 20x20 cm, dan selang air. Dari controller ada di bawah sini, yaitu node MCU, modul sensor SHT31D, modul sensor soil moisture, sensor ultrasonic, rak vertical garden, terminal PCB 2 pin, power jack, step down, adaptor 12 volt, pompa air. Berikut adalah desain rangkaian elektronik, layout PCB, flowchart aplikasi, proses data, dan begini proses pembuatannya. Jadi untuk memprogram aplikasinya kita menggunakan platform dari Link, dia itu udah open source, jadi semua orang bisa buat aplikasinya sendiri. Kita harus punya project, bisa kita punya nama aplikasinya juga. Kita pakai node MCU. Nanti dia bakal ngasih tahu untuk
ngirim alamat token ke email kita. Nanti ketika kita mau konfigurasi tombol, konfigurasi layar yang bakal terlihat, kita bisa setting-setting sendiri, misal untuk nilai variabelnya di berapa dan pinnya kita pakai pin digital, analog atau virtual. Sebelumnya ketika kita mau menghubungkan aplikasi dengan alat kita bisa ngasih addressnya dulu. Jadi alamat address yang terhubung HP dengan perangkatnya kita hubungin. Jadi nanti kita bisa ngambil tokennya sendiri. Untuk koneksi internet yang mau kita hubungin, kita juga bisa hubungin lewat SSID. Misalnya nama WiFi-nya itu Unit Cyber Security, kita bisa tulis alamat SSID-nya apa dan passwordnya apa buat bisa terhubung dengan perangkat tersebut. Semuanya sudah dicek oleh mesin aplikasi, maksudnya kita bisa langsung upload programnya ke chipset kita. Kita menggunakan NodeMCU ESP12E. Untuk konektorisasinya paling sederhananya di capacitive soil moisture sensornya kita hubungin aja di sini. Sebelumnya kita udah hubungin ke PCB-nya, kita hubungin. Dan yang umumnya itu kita tinggal hubungin NodeMCU-nya ke bawah nih, sebagai otak dari perangkat. Kita hubungin kabel dayanya sini dan kabel untuk papan PCB-nya. Sebelum kita pasin dulu untuk sensor ultrasoniknya untuk mengukur tinggi airnya. Setelah sudah, kita taruh di atas tempat air yang pas. Ketika semuanya udah siap, kita tinggal taruh komponen-komponennya di sini. Jadi ini buat bak air yang di atas untuk komponen, dan pompanya kita taruh di sebelahnya. Kita taruh busa ini buat peredam getaran buat pompanya. Jadi ketika dia nyala, gak bakal banyak suara yang dihasilkan dari pompa ini. Kita hubungin selang pompanya sini. Dan untuk selang yang terhubung ke penyiram air, kita hubungin bagian, kita tinggal tempel aja. Yang terakhir itu sensornya. Untuk sensor kita hanya perlu untuk mencolokkan sensor ini ke bagian tanah pada pot tanaman. Dan terakhir kita hubungin ini ke stop kontak untuk kehidupannya. Kita sambil aja alatnya. Jadi ketika kita memencet kontrol ini, maka kita otomatis dalam alat ini ada bukti. Jadi ketika tanahnya dari pada lembab, dia akan menyiram, tapi jika tidak, dia tidak akan. Nah, coba kita siram menggunakan tombol ini. Dan di sini juga ada tabel di mana level air dapat dilihat melalui aplikasi. Kita lihat ukurannya juga hampir sama. Berapa biaya yang diperlukan? Untuk biaya dari pembuatan vertical garden buatan IoT, kita hanya memakai 2.500.000 saja. Saya Maria Besarina Laini, guru kejuruan kompetensi keahlian teknik elektronika industri, SMA Negeri 1 Karawang, pembimbing proyek inovasi vertical garden gas pada IoT. Nama saya Dika Saputra dari kelas 11 D1. Di sini saya berwenang sebagai
Perkenalkan, nama saya Muhammad Aib Ramadan sebagai matematika dan saintis di kelompok ini.